Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jalan Menghasilkan Anak Laki-laki. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Kitab Wahyu pasal 12 ayat 4b sampai 5a. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Galatia 4 ayat 19 terjemahan langsungnya, Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai Kristus terbentuk di dalam kamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tanda perempuan universal di dalam Wahyu pasal 12 ini memperlihatkan kepada kita bahwa Allah bermaksud menghasilkan anak laki-laki melalui perempuan itu. Untuk bisa menjadi bagian dari anak laki-laki, umat Allah terlebih dulu harus menjadi seorang perempuan di hadapannya. Allah selalu menghasilkan anak laki-laki melalui perempuan. Bagaimana Allah menghasilkan anak laki-laki ini? Pertama, menurut Alkitab, seorang perempuan bisa menjadi istri yang tepat, ia harus taat kepada suaminya. Allah adalah suami kita. Entah kita dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, sebagai umat Allah dalam pandangan Allah kita semua adalah perempuan. Allah adalah suami kita dan kita adalah pasangannya. Sebagai istrinya kita harus taat kepadanya. Meskipun kita adalah istri Kristus, namun kita masih terus menempuh cara kita dan memiliki maksud kita sendiri. Seringkali kita harus bertobat kepada Tuhan, karena kita tidak menerima kemauannya dan maksudnya sebagai kemauan dan maksud kita. Kita perlu belajar taat kepada Kristus. Kedua, sebagai perempuan kita perlu menerima sesuatu dari Kristus masuk ke dalam diri kita, sehingga kita bisa melahirkan sesuatu untuk Dia. Tidak ada satu perlakuan yang lebih penting dari seorang istri daripada menerima sesuatu dari suaminya. Sesungguhnya kewajiban seorang istri bukanlah melakukan sesuatu untuk suaminya, melainkan dia perlu menerima sesuatu dari suaminya, sehingga dia bisa melahirkan sesuatu untuk suaminya. Perempuan dalam Wahyu pasal 12 itu tidak digambarkan sedang melakukan apa-apa bagi suaminya. Ia hanya digambarkan sebagai perempuan yang sedang mengandung. Kewajibannya adalah menerima sesuatu dari Kristus, sehingga ia bisa hamil oleh Kristus dan melahirkan sesuatu bagi Kristus. Untuk menghasilkan anak laki-laki, pertama-tama kita harus bersatu dengan diri Kristus dan menerima sesuatu dari Kristus. Bila kita hanya menerima Kristus, kita akan hamil oleh Kristus untuk melahirkan anak laki-laki. Menerima sesuatu di luar diri Kristus, yaitu hal-hal duniawi, perkara-perkara daging dan ego, bahkan sekalipun itu perkara yang baik dan alkitabiah pun, itu bisa berarti kita melakukan perzinahan rohani di hadapannya. Ketiga, anak laki-laki itu sepenuhnya tersusun dengan diri Kristus. Perbedaan antara perempuan itu dengan anak laki-laki adalah unsur Kristus yang tersusun dalam diri perempuan itu tidak begitu banyak. Namun seluruh diri anak laki-laki itu dijenuhi dan diresapi dengan unsur Kristus. Anak laki-laki itu bisa dilahirkan melalui Kristus, masuk ke dalam bagian perempuan itu dan menjenuhi seluruh bagian itu dengan unsur Kristus yang kaya. Biarpun kita taat kepada Kristus dan menerima sesuatu dari Dia, Anda tetap adalah perempuan itu, bukan anak laki-laki. Anda baru kuat bila Anda membiarkan unsur Kristus itu tergarap bahkan terbentuk ke dalam diri kita. Semakin banyak unsur Kristus yang tergarap ke dalam diri kita, kita akan menjadi semakin tangguh. Kita akan semakin kuat. Itulah anak laki-laki. Dalam Galatia 4 ayat 19 Paulus berkata, Aku menderita sakit bersalin lagi, sampai Kristus terbentuk di dalam kamu.
Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari perempuan yang sedang sakit bersalin untuk melahirkan anak laki-laki, yaitu diri Kristus yang terbentuk di dalam kita. Kemudian dalam Filipi 1 ayat 21 ia berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus." Ini menunjukkan bahwa melalui mengalami Kristus, melalui memperhidupkan Kristus, ia menjadi bagian dari anak laki-laki. Di satu pihak ia adalah bagian dari perempuan yang sedang menderita sakit bersalin. Tetapi di pihak lain ia adalah bagian dari anak laki-laki yang dihasilkan. Semoga kita semua dapat meneladani Paulus yang Tuhan bangkitkan menjadi teladan bagi kaum beriman, yang tertulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 16. Ini berarti di satu pihak kita perlu menjadi bagian dari perempuan yang sedang menderita sakit bersalin bagi kelahiran anak laki-laki. Di pihak yang lain kita perlu menjadi anak laki-laki untuk mengalahkan musuh Allah dan mendatangkan kerajaannya guna menggenapkan tujuannya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami adalah istrimu. Berkatilah kami agar kami taat dan hanya menerima Engkau saja, bukan perkara-perkara daging, duniawi, dan diri kami sendiri. Biarlah Engkau terbentuk di dalam kami, Tuhan, sehingga bagi kami hidup adalah Kristus. Kristus boleh ternyata dan hidup melalui kami. Hasilkanlah kami, Tuhan, menjadi bagian dari anak laki-laki yang berperang bagi tujuan kekalmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.